Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman para pecinta bonsai kelapa dimanapun berada. Senang sekali rasanya bisa menjumpai teman-teman di suasana hari kemerdekaan. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka. Kali ini saya ingin membahas dan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah proses cara mengkerdilkan daun ya teman-teman, dengan teknik tebas bertingkat. Ikuti terus teman-teman ya, dan simak sampai selesai. Ini jenis kelapa sayur yang sudah saya diamkan di media air sekitar 6-7 bulan. Ini tanpa proses penyayatan ya teman-teman, karena memang sengaja saya program akar terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman punya banyak bibit bonsai kelapa dan tidak sempat untuk mengurusnya, biarkan saja di media air, asalkan dikontrol ya airnya ya teman-teman. Nanti pada saatnya kita akan mulai program daunnya. Kita cek akarnya dulu ya teman-teman. Akarnya lumayan bagus, dan memang kelebihan untuk kelapa sayur itu akarnya relatif lebih besar-besar nih teman-teman. Bila dirasa program akar sudah cukup dan bonggol sudah mulai nampak besar, maka saatnya kita untuk program pengkerdilan daun. Ukuran batoknya tidak terlalu besar, ini sedang. Kita akan buat dengan gaya nungging ya teman-teman. Dan untuk teknik pengkerdilan daun ada beberapa cara. Yang pertama, kita mulai proses sayat dari awal, dari mulai sayat mawar dan seterusnya. Tetapi ada juga yang menggunakan teknik tebas ekstrim. Dia dibiarkan besar, lalu pada saatnya ditebas. Dan untuk kali ini saya ingin membahas tentang teknik pengkerdilan daun dengan cara tebas bertingkat ya teman-teman. Sebelum kita melakukan teknik tebas bertingkat, pastikan bibit pohon kelapa yang akan kita tebas itu betul-betul subur ya teman-teman, karena kalau tidak nanti akan beresiko terhadap kematian. Kita akan mulai praktekkan teknik tebas bertingkatnya. Pelepahnya kita buang terlebih dahulu. Ini sama kayak kita melakukan sayat tapis ya teman-teman. Cuman bedanya kalau sayat tapis pelepahnya tidak dibuang, untuk kali ini kita buang.
Oke ya teman-teman, kalau sudah seperti ini, selebihnya kita akan potong di sini. Cara pemotongannya harus miring ya teman-teman, jangan lurus, harus miring. Karena nanti kalau lurus, kita potong dulu ya. Seperti ini miring. Tujuannya agar getah yang keluar itu akan turun ke bawah. Tetapi kalau dipotongnya lurus, nanti getah akan bertahan dan itu akan beresiko busuk. Kalau ini sudah dipotong seperti ini, biasanya banyak yang menggunakan plastik untuk menutup agar menghindari semut ya teman-teman ya. Tetapi saya jarang menggunakan teknik itu karena justru di situ akan menimbulkan kelembaban dan beresiko terhadap kebusukan pucuk nih teman-teman. Saya biasanya setelah ditebas, saya akan jemur kurang lebih sekitar 10 menit. Itu sebabnya boneka yang sudah ditebas ini kita akan jemur terlebih dahulu. Itu akan saya biarkan kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai betul-betul getahnya mengering. Setelah ini kita jemur, ini kita letakkan kembali di tempat yang teduh ya teman-teman, sampai proses penumbuhan tunas baru terjadi sempurna. Baik, demikian teman-teman untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi, khususnya buat teman-teman para pecinta bonsai kelapa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Tetapi bagi yang belum, support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng agar terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih ya teman-teman, terus berkreasi dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.